Selamat sore teman-teman semua yang ada di sini. Salam kenal. Ini adalah forum namanya adalah Tandang Jawab. Jadi Tandang Jawab ini adalah forum yang merupakan bagian dari eksperimen kita bersama itu. Dan di ruang ini tentu saja ini bisa menjadi ruang bagi kita. Intinya ada 3 hal. Yang pertama mungkin Mas Abrang juga sudah ada di sini ya. Jadi Mas Abrang akan menyampaikan update soal balung pisah. Dan yang kedua teman-teman bisa bertanya, kita bisa bertanya. Yang ketiga tentu Mas Abrang yang akan menjawab. Balung pisah itu seperti apa, gerakannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Tapi mungkin teman-teman masih butuh banyak dan masih banyak penasaran nih Mas. Dan hari ini kita ada sesi langsung dengan Mas Abrang. Mungkin Mas Abrang apakah sudah siap Mas? Wah, siap gerak. Wah siap. Kalau Masa nunggu begitu adzan. kalau begitu time is yours Mas, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi suruh ngobrol tentang balung pisah dulu ya. Mending kita ngomong ke balung pisah dulu aja ya. Tak cerita dulu. Mungkin kalau kita semua lahir itu langsung diikat oleh sebuah perjanjian kepada negara. Tiba-tiba jadi warga negara mau nggak mau, dan seterusnya. Tapi kalau mengurut ke belakang, sebenarnya ada zaman di mana para manusianya hidup tapi nggak ada negara, nggak ada kerajaan, ya cuman kumpul bareng, apa namanya, jadi sebuah komunitas kan gitu. Nah, sekarang ini kita masuk pada sebuah masalah besar, kita sebut masalah besar lah, di mana kita saling menyalahkan, pemerintah ora beres, apa sebenarnya, yang dikasih tanggung jawab tidak amanah dan seterusnya lah. Ya, ya, saya setuju. Saya setuju itu. Kita punya masalah itu. Nggak mungkin apa namanya ramenya kayak gini kalau nggak ada masalah itu. Tapi gini, kenapa tadi saya ngomong kita dulu mulainya dari komunitas? Yuk kita belajar dari awal. Dulu sebelum ada pemerintah, sebelum ada petinggi, bawahan dan seterusnya, itu gimana sih bahwa komunitas memecahkan masalah kan gitu. Jadi kalau di banyak tempat di muka bumi ini bermacam-macam cara untuk memecahkan masalahnya pada sebuah komunitas. Tapi tentu hierarki ada. Siapa yang dianggap tinggi, siapa yang dianggap rendah, siapa yang dipatuhi. Paling mudah adalah gini, ini yang berlaku di dunia hewan juga. Siapa yang paling kuat, awake gede dewe, itu dipatuhi sama yang lain. Itu terjadi pada primitif komunitas misalnya di lingkungan SD. Yang badannya gede dewe pasti ya diikuti yang lain, kalau nggak dikaplok soalnya. Itu hierarki oleh kekuatan, sesederhana itu. Ada juga hierarkinya pakai kepercayaan misalnya, oh orang ini bisa bikin api nih, sakti ini. Berarti dia turunan dewa ini. Wes, semua kata-katanya dimanutin. Wah. Ya sehingga muncullah misalnya turunan dewa matahari. Wah, terus dia jadi pemimpin ya, terus kemudian semakin lebar society-nya terus jadi kerajaan itu. Tapi awalnya pasti ada kelebihan di antara yang lain terus kemudian diikuti. Jadi pemimpin mengarahkan arah dari kumpulan tersebut. Pertanyaannya kalau Indonesia piye ya? Kita dulu gimana ya zaman kita dulu? Ada yang ngomong berteori bahwa kita adu sakti, siapa yang palanya paling kuat ketika adu kepala itu jadi pemimpin. Ada juga yang ngomong kayak gitu macam-macam lah. Tapi kalau melihat remnant, melihat sisa-sisa yang ada sekarang, kita punya konsep yang menarik. Kalau kita sekarang menyebutnya sebagai gotong royong. Loh, gimana ini bisa jadi untuk Nata Society? Jadi gotong royong itu dipakai. Kan kita punya masalah bersama nih, kadang-kadang masalah tetangga atapnya ambruk, kadang-kadang masalahku atapnya ambruk. Gimana memecahkan masalah bersama? Terjadilah gotong royong. Bersama-sama memecahkan masalah. Loh, gimana itu bisa menjawab masalah hierarki itu tadi? Nah, gotong royong itu dipakai. Siapa yang sering gotong royong lebih dihormati daripada yang nggak pernah ikut gotong royong. Itu secara tradisional seperti itu. Ini nanti akan relevan dengan balung pisah. Ini dasar berpikir dari akar budaya kita. Jadi kalau sekarang sisa-sisanya masih bisa kita lihat di desa-desa. Kalau pilihan RT, mungkin kepala desa sebagian juga udah money politik ya. Katakanlah belum ada money politik. Katakanlah belum ada money politik. Pilihan RT misalnya paling gampang. Ini kalau apa calonnya tidak pernah ikut gotong royong, ya kayaknya nggak akan dipilih juga sama yang lain. Nggak serawung, nggak kenalan sama temen, nggak ikut bantu-bantu, nggak pernah keluar, itu nggak akan dipilih. Jadi
salah satu cara tradisional kita mempercayai satu sama lain adalah dengan pembuktian pada laku, pembuktian pada impact. Jadi ini sepertinya menarik untuk kita bawa berikutnya sebagai tonggak. Abang ini menjawab semuanya, belum tentu menjawab semuanya, tapi kita punya satu senjata nih. Iki wis nggak sabar iki ngomong tentang MBG, narasi. Yo nanti kita bahas, tak bahas kita satu-satu. Kita ngomong belum pisah dulu fondasinya. Kita sudah punya satu fondasi yaitu gotong royong, tandang. Terus sekarang kita balik ke sini lagi. Kita semua kalau ada masalah selalu menunjuk pada pejabat. Pejabat, piye iki nggak beres nih? Piye nih nggak beres nih? Ayo dong beresin, ayo dong beresin dan seterusnya. Terus nggak beres-beres. Sudah bertahun-tahun nggak beres-beres sampai kita ada statistiknya lah. Sampai 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 81% instansi gagal merespon pengaduan warga yang masuk. 81% itu problem besar itu. 81%. Artinya mereka nggak kompeten. Sorry itu saya yang apa namanya yang diserai tanggung jawab itu. Terus gimana solusinya? Kan gitu. Solusi paling gampang ganti sama orangnya. Ganti orangnya dengan orang yang lebih kompeten. Pertanyaan berikutnya, gimana kita bisa tahu penggantinya lebih kompeten daripada yang kemarin? Itu problem besar. Karena kalau kemarin kita nangkepnya berdasarkan popularitas, wah kelihatan bagus, kelihatan pencitraannya luar biasa. Kita ganti berikutnya dengan hal yang sama, pencitraan dengan popularitas. Karena mayoritas pendapat kita itu salah, mohon maaf. Mayoritas ya, ini mohon maaf, saya agak belok sedikit. Kalau Anda melihat ada mayoritas pandangan yang disetujui oleh mayoritas orang, itu potensi besarnya, potensialnya sangat besar. Nanti akan saya ceritakan alasan logikanya kenapa. Tapi saya balik lagi ke sini bahwa balung pisah adalah mencoba mengembalikan. Gimana ya kalau kita mengukur satu sama lain itu pakai kemauan tandang mereka untuk memastikan agar kita memilih orang yang memang sudah tandur duluan, nggak berjanji akan tandur, nggak akan berjanji akan membuat impact, tapi dia memang impact duluan. Nah, semua orang melakukan itu dengan pencitraannya. Loh, kalau dengan pencitraannya ya semua orang bisa, tinggal seolah-olah ya ada salah satu kota di Indonesia yang tidak pernah ada lubang di jalannya dan diaku oleh wali kotanya sebagai wali kota yang hebat, tidak tahu secara detail bahwa ternyata semua lubang itu tidak pakai APBD. Orang pada tepuk tangan hebat sekali. Oh, jangan salah, itu ternyata yang menambal adalah oligark. Kenapa oligark mau menambal? Karena dia sedang investasi orang ini agar bisa menjadi pemimpin Indonesia dan kemudian dia bisa kontrol. Ya kan ada yang tahu kayak gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya sistem mekanisme yang objektif untuk menilai siapa yang baik, siapa yang tandang, siapa yang tidak. Bukan. Jadi kalau tidak ada parameter itu kita jadi ngomong suka nggak suka. Pendapat hanya pendapat, bukan pembuktian. Bahkan tabayun aja nggak berani. Beraninya lempar lempar dari jauh seperti yang terjadi selama ini. Ini makanya saya di sini buka. Ada yang tanya MBG, nanti ayo ngobrol. Kita diskusi benar-benar dan apa namanya agar tidak berdasarkan prasangka. Balik lagi ke balung pisah. Balung pisah nanti intinya yang dibutuhkan dari kita semua adalah kemauan bersaksi secara jujur. Itu sederhana. Bersaksi apa sih yang bisa bersaksi secara jujur? Jujur itu apa sih? Simple. Anda beli lombok di pasar harganya berapa? Kalau Anda mau berbagi harga lombok segini, selesai. Kenapa? Itu kan berguna. Data itu kan sangat berguna. Misalnya ada masalah. Ini ada masalah di sini nih. Jalan becek nggak ada yang memecahkan apa? Udah 3 minggu ngomong sama Pak Bupati nggak diapa-apain wes. Ditulis saja di situ akan jadi problem market. Ada sebuah masalah yang di open. Di open itu gini, di open itu bisa dipecahkan oleh dirinya sendiri dan kumpulannya, bisa kemudian dipecahkan oleh komunitasnya, atau kemudian bisa dipecahkan oleh para pejabatnya. Kenapa kita pakai mekanisme ini? Karena saat ini masyarakat percaya bahwa dia tidak punya kekuatan untuk mempreser pejabat. Dan memang bukan itu seharusnya yang dilakukan. Pressernya bukan cara teriak-teriak bahwa kamu nggak baik, kamu buruk, harusnya gini. Ngongkon itu mudah. Caranya gimana mempreser paling besar? Buat dirinya tidak berguna. Caranya semua masalah bisa dipecahkan masyarakat. Kalau kita bisa memecahkan masalah, ngapa kita butuh pemerintah? Ngapa kita butuh pejabat yang itu? Jadi semua pejabat harus ada gunanya, semua pemerintah harus ada gunanya untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh publik. Nah itu cara yang paling beradab lah untuk mengkritik dan mengubah
keadaan. Karena dalam satu jalan kita otomatis membuat parameter, nomor dua membuat masalah terpecahkan, nomor tiga kita bisa menyisir siapa yang kompeten dan tidak kompeten. Nah, mungkin saya ngomongnya terlalu kompleks karena belum dilihat aplikasinya dan belum dilihat websitenya karena lagi sedang proses mengerjakan. Jadi nanti monggo kita lihat setelah Mas Ansa, nanti kalau nanti aplikasinya dan websitenya sudah mulai launching, kita sudah trial. Ini teman-teman mungkin ada lingkaran kecil yang mau mencoba duluan. Kenapa mencoba duluan? Karena biasanya awal-awal tuh masih masih butuh penghalusan lah dalam tanda petik seperti itu. Butuh penghalusan. Nah, setelah itu nanti kita launching bareng-bareng. Setelah itu kita lihat apakah kita memang benar-benar mau tandang atau memang cuman maunya cangkeman. Karena kalau mau tandang minimal mikir, minimal nyumbang walaupun satu kata. Oh, daerah saya mati lampu. Itu udah sumbangan. Wong sama-sama ngetik kok. Jempolnya dipakai apa? Untuk menyumbang data atau menyumbang sumpah serapah. Nah, itu nanti yang akan dilihat dari balung pisah. Saya secara pribadi akan punya dapat banyak keuntungan apa? Karena saya jelas mau interaksi sama siapa. Saya jelas sama interaksi orang yang memang mau bikin perubahan. Nggak orang cuma cangkeman dong. Nggak cangkeman itu mudah. Tapi kalau mau tandang itu nggak semua orang. Energi kita terbatas. Kita harus menemukan orang-orang selingkaran yang memang mau perubahan dengan nyata. Gitu aja. Nah, belum bisa, mohon maaf ini sampai kemarin baru ngomong konsep-konsep, ya saya kerjakan dengan sebisa mungkin. Saya terima kasih banyak teman-teman programmer juga yang jadi menawarkan diri jadi volunteer juga untuk membantu percepatan. Agak susah keadaannya saat titik ini ya, nanti akan sangat tangan terbuka. Titik ini kita sedang membutuhkan teman-teman yang secara jarak memang dekat. Kalau ada teman-teman Jogja yang mau terlibat programming dan seterusnya, monggo ke kantor Simbolik, monggo ke kontak Noel atau apa teman-teman itu untuk kita kumpul ngeriung di sinilah apa yang bisa kita kerjakan, angkut bareng-bareng. Monggo, monggo. Terima kasih atas semua yang mau daftar dan bantu untuk ini. PR-nya sebolanya sekarang di saya. PR-nya saya menyelesaikan platform itu terus baru kemudian kita bareng-bareng kita angkat. Gitu, monggo. Wah, banyak pertanyaan yang harus dibahas gitu. Terima kasih Mas Abrang. Ini sudah banyak pertanyaan sebetulnya Mas. Karena memang teman-teman yang di Telegram sendiri kemarin sudah tidak sabar juga gitu ya. Apa yang mereka bisa kerjakan, apa yang mereka bisa bantu gitu ya. Namun sejauh ini tadi yang disampaikan Mas Abrang, ini masih progres teman-teman untuk semuanya. Jadi untuk aplikasinya juga, ini ada beberapa pertanyaan Mas Abrang yang sudah masuk ke kita. Mungkin ini saya akan panggil satu persatu ya Mas. Yang untuk ditanyakan dan langsung dijawab, mungkin pertama, mungkin ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan terlebih dahulu. Yang Oh. pertama itu dari Mas Afarozi dari Lombok, apakah ada? Silakan Mas Afrozi. Ya, Mas Afrozi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama mohon maaf, backgroundnya belum bisa saya ganti, ini lagi lemot kayaknya, mohon maaf. Kemudian dari yang sudah kami ketik tadi, kami ingin bertanya, sebelumnya alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Abrang, ini nikmat yang luar biasa karena jarang-jarang anak muda berpikir begitu jauh dan mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk negara tercinta ini. Dan saya sangat bersyukur sekali lagi dan mudah-mudahan bisa menjadi sarana silaturahmi ke depan lebih ini lagi. Jadi yang ingin kami tanyakan, ya yang pertama dengan bentuk ini mungkin terlalu ini ya, terlalu to the point ya, tetapi ya secara gambaran singkat sajalah Mas Barang bisa gambarkan dengan sekian problematika yang terjadi baik itu di tataran global ataupun di nasional ini, presiden saja mengakui bahwa itu tidak mudah untuk difahami dan diambil tindakan. Maka, kami mohon digambarkan lebih, simpel atau lebih sederhana, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan apa yang paling relevan untuk memahami, situasi ini begitu. Karena dengan kita melihat di sosial media ini, ya maaf, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak banyak kita dari yang asal komen gitu, seperti yang tadi Mas Abrang singgung dan itu kami rasa
dalam yang kami fahami dalam ideologi kami di organisasi Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid di Lombok, itu masalah besar karena memang akan, berimplikasi pada ketahanan negara. Jadi, auzubillahi min dzalik, kalau terus-terusan ini tidak dikendalikan, itu bisa berbahaya dalam ketahanan, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, pendekatan apa yang paling relevan bagi kita, anak muda itu untuk, bisa memahami itu dengan komprehensif dan, eee, apa namanya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, kira-kira kita sebagai anak muda itu apa yang perlu kita lakukan sebagai tahap awal ya, untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pertanyaan yang relevan. Dan seperti tadi sudah dia katakan, tidak mudah menjawabnya. Karena saya mau menjawab gamblang pada sesi ini tidak akan cukup juga untuk jawab gamblangnya seperti apa. Tapi saya bisa ngasih beberapa clue keyword untuk teman-teman mau mengeksplor lebih lanjut. Tentu saja dengan apa yang perlu dilakukan. Oke, pertama gini, kejadian hari ini, keributan geopolitik dunia hari ini itu tidak terjadi sekali. Ini sudah terjadi berkali-kali. Sejak zaman Romawi, sejak zaman Inggris, sejak zaman Portugis, zaman Babylon, semua terjadi. Pernah terjadi kayak gini. Ini biasa. Ini yang disebut sebagai the fall of superpower, di mana sebuah superpower, karena di dalam geopolitik dunia itu selalu ada satu superpower, satu negara yang punya power lebih daripada yang lain, gampangnya gitulah. Gimana kita bisa menyebut superpower itu? Cirinya apa? Cirinya adalah ketika mata uangnya, currency-nya itu disebut sebagai global currency. Mata uangnya dipercaya tidak hanya di negaranya, tapi juga dipercaya di luar negaranya. Itu ciri-ciri superpower kayak gitu. Jadi semakin duitnya banyak di luar, dia semakin menjadi superpower. Gampangnya logikanya gini, kalau duitku inflasi satu dunia ikut inflasi lah, jadi aku bebas, enak. Beda dengan mata uang yang dipakai di negaranya sendiri. Kalau inflasi ya yang susah ya negaranya sendiri. Kalau superpower semua sedunia dapat. Nah, biasanya superpower itu ada nggak terus lamanya emas, zaman keemasan. Biasanya zaman keemasan terus nanti lama-lama ada masalah nih. Kenapa? Karena dia harus menjaga kekuatannya. Dia harus spending. Nanti dia overspending. Dia perlu menjaga dominasinya dan keamanannya di banyak daerah dan seterusnya. Itu sama persis polanya. Ngomong pola ya, bukan kejadiannya. Polanya sama persis bagaimana jadi superpower. Kalau di Roma dulu namanya denari, jadi duit yang dipakai seluruh dunia. Kalau sekarang jadi dolar. Terus cirinya lihat orang mulai tidak percaya, mulai turun tuh superpowernya. Dan semua superpower tidak mau ada yang turun. Pasti mereka mencari segala cara agar tidak hilang superpowernya. Ada yang kalau framework yang mudah dilihat tuh kayaknya framework NWO-nya si Ray Dalio. Dia macahnya menjadi 7 fase. Dan sekarang persis seperti prediksi masuk ke fase ke-7 dari the fall of superpower itu. Fase ke-7 itu apa? Dia harus membuat, gampangnya gini, dia harus membuat negaranya solid lagi karena sudah terjadi perpecahan internal secara masif. Gimana caranya? Dengan membuat perang di luar. Kalau bisa sekaligus perangnya itu menghalangi yang kemungkinan jadi next superpower-nya siapa. Nah, Anda perlu nge-track tuh. Petrodolar, petro-yuan, kenapa Iran, kenapa Venezuela, dan seterusnya. Akan kelihatan polanya. Kenapa sih kayak gini terjadinya? Ya karena memang ada superpower yang mau jatuh. Dan polanya Anda baca bagaimana jatuhnya Romawi. Bagaimana dropnya pound sterling dan seterusnya. Itu selalu ada pola seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ini yang tidak mudah. Karena orang-orang seperti kita bukanlah para pemain dunia. Kita stage bahwa kita kena efek itu iya.
Kita kena efek badai itu iya. Kenapa? Karena ekonomi berhubungan sangat connecting satu sama lain. Tapi terus kita bisa ngapain? Kita nggak bisa ngambil keputusan apa-apa, cuma kena efek. That's why konsentrasinya kita harus mecah nih. Ada concern immediate di depan mata yang harus dihadapi, ada medium dan ada long term. Oke. Apanya gimana itu? Kalau long term gampang. Connect, cari orang yang bisa dipercaya secara jangka panjang. Karena nanti akan banyak informasi silang sengkarut dan kamu butuh satu orang sing oke, angkar wong iki percaya nih. Udah memudahkan. Pada situasi ini memudahkan situasi apa informasi yang silang sengkarut. Saya jangan cari orang yang hanya populer, tapi punya kredibilitas secara jangka panjang untuk jujur. Oke, jangka menengahnya, bikin komunitas yang bisa bertahan lebih panjang. Jadi kita semua tuh punya punggung yang bisa ditusuk. Kalau kita punya kumpulan yang saling bisa menjaga punggung satu sama lain, itu lebih mudah menghadapi krisis. Jadi serahkan punggungmu kepada saudara-saudaramu yang bisa diserahin, bisa dititipin istri dalam tanda petik itulah. Kalau bukan itulah, ya bagus. Bisa dititipin motor wes lumayan itu. Bisa dititipin motor nggak hilang itu berarti temanmu beneran. Nah, yang immediate paling di depan adalah peningkatan produksi makanan. Ini orang yang nggak paham koneksi MBG ini. Kenapa kemudian marah-marah kemudian? Karena gini, dalam situasi badai apapun, badai ekonomi, badai nuklir, yang paling primer adalah manusia butuh makan. Dan kalau sebanyak ini manusia butuh makanan, artinya produksi makanan harus ditingkatkan. Agar whatever badainya, kita tetap bisa makan. Pada nanti situasi kepepet-pepetnya, butuhnya adalah makan. Jadi si immediate, saya udah ngomong di mana-mana, ke immediate selalu persiapkan suplai makanan agar stabil di di rumah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tapi paling enggak punya reserve, punya tabungan makanan. Saya nggak berani rekomendasi yang lain karena itu ada bahayanya juga. Saya rekomendasi cash apa segala macam nanti ada bahaya. Tapi rekomendasi utamanya adalah make sure ada rasio untuk makan. Nah, kalau nanti sampai sini, semoga tidak segede itu, tapi tidak ada salahnya untuk kita prepare terhadap apa yang terjadi. Whatever happen, kita tetap butuh yang namanya makanan. Oke, baik. Terima kasih Mas Abrang. Ini kita teman-teman kita bagi sesi untuk pertanyaan yang di luar balung pisah itu nanti bisa kita lanjutkan di sesi kedua ya. Sesi pertama kita fokuskan dulu untuk balung pisah gitu ya Mas Abrang. Ini ada pertanyaan dari Mas Anas dari Kulon Progo. Apakah sudah bisa untuk mengajukan pertanyaannya? Waktunya 1 menit ya Mas untuk bertanya langsung. Mungkin silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Pertanyaannya langsung. Saya Anas, bukan dari Kulon Progo, Mas, Ponorogo. Oh ya, sorry maaf. Dari Ponorogo, silakan. Jadi gini, langsung aja kita pengen tahan balung pisah ini mau ngapain? Mas Abrang ini apa mau cuma sekedar mengakumulasi data terus dibawa ke pemerintah, ini ada masalah terus mereka yang cari solusi, atau kita melakukan sesuatu yang lebih? Orang-orang di balung pisah ini melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar ngasih data, ngasih usulan, ngasih laporan kejadian dan sebagainya. Kayak gitu, Ini Mas. rupanya raketok Kalau aja. nanti ya? Etok, Mas. Halo. Segitu itu? Oh. Ya udah, oke lanjut. Nah, ngono lho. Wah, kaget aku nek yo ndelok e. Tulung anune maksudnya. Oke, Itu, terus Mas. terus. Heeh. Nah, jadi Oke. Oh, tuh lanjut. di balung pisah ini mau ngapain? Apa cuma mau mengumpulkan laporan terus seperti yang di video saya lihat dibawa ke meja nih ada permasalahan silahkan diselesaikan, atau kita yang di balung pisah ini bisa berbuat lebih? Bro, Mas. Oke, tak jawab, Ge. Pertama, kita tetap harus menyampaikan data untuk siapapun. Karena tanpa ada data yang tepat, langkah kita tidak akan tepat. Kalaupun ada progres benar atau salah, kalau tidak di-track sama data, kita nggak tahu benar atau salah. Oke ya, berarti mengumpulkan data itu proses yang penting. Dan jangan ngomong cuma. Itu yang membuat Indonesia remuk. Karena datanya kita nggak jelas. Anda lihat data Kemensos lawan data Bappenas lawan itu datanya nggak jelas kabeh. Kita butuh data life cycle sing live. Jangan pernah ngomong cuma untuk urusan data. Itu fondasi dari semuanya. Tanpa ada data yang benar, keputusan tidak akan benar.
mau dilakukan masyarakat maupun dilakukan pemerintah. Oke, setelah datanya ada, itu kan gini Mas, data itu kontribusi paling mudah, lah. Nek nyumbang data ora gelem wis rasa cangkeman ngomong kakean ngubah Indonesia. Wis ngomong cuman ngomong apa namanya? Mahal tempatku itu apa namanya? Beras. Cuman share data aja nggak mau kok arep ndandani Indonesia piye. Itu action termudah, tidak kalah mudah dengan mencaci. Nah, kenapa milih mencaci? Artinya memang oke, orang itu nggak mau bareng-bareng ngangkut. Oke, nomor 2. Apakah ini akan disampaikan ke pemerintah? Tentu ini akan disampaikan pemerintah karena mereka yang seharusnya punya kesempatan nomor 1 untuk memecahkan masalah. Tapi kita tahu 81% tidak direspon. Jadi ini ada masalah. Kita misalnya gini, ya gue ngomong lah, misalnya masalahmu apa nih kampung? Iki dalam becek terus gini, misalnya gitu. Oke, Anda post itu sebagai masalah. Anda definisikan masalahnya secara jelas, AI akan membuat post kemudian. Siapa yang mau ngeklaim masalah ini? Kalau masalah ini bisa diklaim oleh pemerintah, pemerintah akan dapat poin yang bisa dilihat secara jangka panjang. Ternyata pemerintah memecahkan masalah lo. Tapi kalau nggak diklaim sama pemerintah, artinya diklaim oleh warga desa sendiri, kita pecahkan sendiri aja yuk. Masalah ini kok kita tandangi dewe. Yang dapat poin dan dapat pengakuan adalah warga desa. Jadi secara data kita bisa ngomong pemerintah ora kompeten berdasarkan data. Jadi kita saya menghindari berprasangka. Saya paham bahwa kira kompeten ini, tapi kan kita tidak punya data yang real nih. Memang berapa masalah yang mereka pecahkan? Dan saya tidak berani ngomong gini bahwa semua pemerintah itu inkompeten. Masa ono temenku yang PNS yang kerja mati-matian walau gaji kecil itu juga kerjanya beneran. Walaupun tidak diakui dalam tanda petik. Kita mesti memberi kesempatan kepada semua orang untuk membuktikan dirinya. Jadi data ini karena saya belum jenengan orang iso bayangke mesti apa aplikasinya seperti apa. Tapi kita akan membuat aplikasinya semudah seperti WA. Tapi itu juga seperti Shopee. Gimana seperti Shopee? Karena kalau ada masalah nanti siapa saja bisa shopping market, bisa shopping problem market tersebut. Dan ini apakah akan ditaruh pemerintah? Gini, pemerintah akan punya hak untuk melihat juga karena ini data publik. Tapi masyarakat dan apa sebenarnya Karang Taruna, filantropi, CSR bisa ngelihat juga masalahnya. Pertanyaannya kemudian kita bikin kompetisi. Siapa yang memecahkan masalah? Itu ini kupengku corakan apa ya? Oke. Left, cek. Nah, apa namanya? Jadi kita tadi Mas, ini bukan data yang buat saya, ini nanti data buat publik. Masuk ke sini, ditata, disampaikan lagi kepada publik. Pemerintah tentu saja boleh lihat. Dan pemerintah tentu saja boleh ikut memecahkan masalah. Dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, kita nggak nunggu pemerintah. Yuk kita pecahkan sendiri. Tapi terekam dong, ternyata kamu nggak kompeten loh mecahin masalah. Enak iki Mas, nanti kelihatan wargane sing cangkeman tok ora gelem tandang atau memang pemerintah ya ora apa sebenarnya ora gelem tandang atau di mana problem utamanya sekarang tuh di mana sebenarnya kok kita tuh stagnan dari dulu cuma nyalain satu sama lain. Intinya gitu. Terjawab belum terjawab, mau gue dulu lanjut lagi pertanyaannya. Di unmute dulu Mas Anas. Oke. Ayo, oke. Paham. Ampun. Kalau kamu pertanyaan lagi Mas, masalah data. Nah, data itu kan masyarakat harus kadang juga agak riskan ketika mau menyampaikan data. Karena data itu hubungannya nanti dengan orang-orang tertentu dan kepentingan tertentu Paham. yang pada akhirnya itu nanti juga jadi masalah buat masyarakat mesti nih kalau mengungkap data ini. Paham. Ya, paham. Kalau Gini, Mas. sendiri bisa Gini. enggak? Iya pengamannya Gini. hal itu. Gini Mas, gini. Khusus problem ini Anda perlu tahu dilemanya. Kalau datanya kelihatan, itu membahayakan yang memberikan data. Kalau datanya nggak kelihatan, kalau orangnya nggak kelihatan, nanti bisa diisi buzzer-buzzer yang nggak jelas identitasnya. Paham dilema ini ya? Paham dilema ini ya? Gimana cara memecahkannya kemudian? Ini harus bisa jadi 2 platform. Yang di sini ngecek nih. Misalnya di sini ngecek nih. Kamu seberapa valid sih sebagai manusia? Kalau cuma akun sosmed ya validitasmu 1. Tapi kalau nyebutin KTP
ya sampai 10 berarti validitasmu. Misal seperti itu. Nah, balung pisah itu nggak tahu siapa, tapi dia dapat koneksi. Dia nilainya 10 loh, dia nilainya 9 loh, dia nilainya 1 loh, tanpa harus tahu ini siapa. Bisa digitukan. Tapi Anda juga akan tahu kalau suatu hari nanti saya ditembak dase karena diminta datanya. Apa sebenarnya nomor ini itu siapa? Karena ini sebenarnya mengumpulkan resiko dari kalian semua, mengumpulkan ke pembuat platform saya. Jadi resikonya di saya ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi idenya adalah seperti itu. Saya paham, takut yang apa namanya, banyak yang takut whistleblower karena engko dipentungi karo atasanmu ngono toh. Padahal informasinya itu sangat berguna. Makanya akan kita cari cara bagaimana whistleblower itu safe. Tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh buzzer untuk giring opini. Paham ya maksud saya? Karena aktor jahat juga ada. Aktor jahat juga ada, jangan salah. Oke. Cukup. Oke, baik, terima kasih Mas Anas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Abrang. Ini mungkin ada 2 pertanyaan lagi Mas terkait balung pisah. Mungkin yang pertama, yang selanjutnya ini ada Mas Eka. Boleh langsung on cam Mas Eka dari Kuala Lumpur. Mungkin pertanyaannya lebih di IT perspektif Mas. Silakan Mas Eka, sudah bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Abrang. Halo Mas, ketemu lagi. Oke teman-teman, saya Eka, asal Malang cuma kerja di Kuala Lumpur. Oke Mas Abrang, ini saya urun book lah untuk masalah balung pisah dan juga keresahan saya gitu Mas. At the same time saya juga punya ide yang sama dengan balung pisah yang saya sedang develop juga gitu. Saya yang ingin saya tanyakan Mas, sebenarnya udah terjawab tadi masalah nanti datanya itu akan bagaimana dan perlindungan datanya itu bagaimana. Pertanyaan pertama, untuk balung pisah ini boleh dijelaskan nggak Mas, secara ringkas itu gimana sih prosesnya itu? Apakah input data, terus apakah langsung dia diproses sama AI, kemudian dikategoris, ini maksudnya infrastruktur, ini maksudnya masalah sosial, ini masalah ekonomi, atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua Mas, sebenarnya saya itu sudah resah dengan kondisi Kota Malang salah satunya gitu Mas. Banyaklah masalah yang macet, yang tiang kabel, terus jalan berlubang, ini itu seakan-akan kayak mana nih kayak mana nih orang-orang pemerintah yang entah itu Pak Wali Kota, DPR, Dishub, ataupun yang lainnya. Kita Mas sebagai rakyat, sebagai masyarakat tuh bingung kayak, ini salahnya siapa toh? Ini siapa sih sebenarnya yang harus beresin? Apakah DPR ataukah DPR sudah melakukan tapi, alot dengan pihak-pihak yang lain di kementerian, pemerintah, ataukah memang ataukah memang ada beberapa oknum di masyarakat maupun di pemerintah yang ibaratnya itu yang mereka yang just stay aja gitu. Oh, ini penghasilanku nih, jangan diganggu-ganggu kayak gitu. Dan terus itu yang pertama. Yang kedua Mas, apakah nanti tadi Mas Abang udah jelasin nih, ini nanti balung pisah dia akan ngambil data nih keluar yang ada satu platform lagi. Lah, apakah konsep yang Mas Abang jelasin itu nantinya seperti platform Quora atau Reddit yang di mana Mas Abang sudah membuat sebelumnya simbolik. Orang ataupun user yang berkontribusi, dia akan mendapatkan poin. Misal nih, ada orang melempar pertanyaan, bagaimana bertani yang benar bla 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 bla. Kemudian saya komen sebagai user. Saya let's say nama saya user 01, Mas Abrang user 02. Saya komen bla 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 bla. Nanti entah itu AI yang ngasih poin ataukah dari like atau dari up, kalau di Stack Overflow dia akan mendapatkan poin yang tinggi. Nanti user ini yang akan mendapatkan semacam apa ya? Oh, orang ini valid nih, verified nih. Oh, orang ini yang akan jadi referensi di platform tersebut. Ini kembali lagi dengan Mas Abrang, dengan apa yang Mas Abrang jelasin kemarin. Sekarang kita kayak, oh, kita milih orang itu berdasarkan popularitas saja, bukan kompetensi. Seperti itu Mas Abrang. Jadi cukup banyak nih pos-pos yang saya sampaikan barusan. Ya, ya. Terima kasih. Nggih. Gini, oke, mungkin saya satu-satu ya. Yang paling gampang dulu. Apa nanti akan ada rating ya? Apa rating satu sama lain ya? Dengan AI itu sangat terbantu dengan itu. Walaupun tetap orang
tetap ada cross gimana apa namanya orang bisa merating orang lain, ada bleed bahwa misalnya orang yang pinter Python menilai orang yang pinter JavaScript itu lebih valid daripada orang yang sama sekali tidak tahu programming ke apa namanya nilai neighborhood expertise dan seterusnya. Itu mappingnya bisa pakai ESCO, bisa pakai beberapa macam-macam apa namanya konvensi tentang expertise. Saya bahkan juga ikut membangun ini ESCO Indonesia, bagaimana ekstensi dari Indonesia karena yang dipakai oleh pemerintah eh, Kementerian Tenaga Kerja nih lagi-lagi kalau orang nggak nyemplung nggak akan tahu bahwa betapa inkompetennya orang-orang itu memang pakai 2025 standarnya dibuat baru sama Kementerian Tenaga Kerja tapi nggak pernah dirilis kepada publik. Entah kenapa nggak dirilis sama publik. Ini standarisasi tentang apa namanya bagaimana mapping job market expertise di Indonesia kenapa nggak dipublish sih? Atau publishnya entah tersembunyi di halaman ke-10 di mana saya nggak tahu. Saya nyari di website, saya nyari di apa namanya AI nggak ketemu-ketemu kok. Gini-gini loh. Ini apa namanya gedek aku aslinya. Tapi harus kita hadapi bersama nih. Harus kita pecahkan masalahnya. Jangan cuma nyalain tok. Oke, gini. Terus kemudian tadi ini gimana sih platformnya? Problem utama dari Simbolik dulu adalah susahnya user experience. Karena semakin kita mau mencari teliti interaksi, semakin susah user experience-nya. Sehingga di sini nanti ngobrol sama AI, dah selesai. Ketika ngobrol sama AI, nanti akan dibawa path-nya. Karena ada path-nya tuh banyak. Ada path-nya belajar, ada path-nya memecahkan masalah, ada path-nya nyumbang data, ada path-nya mengikuti sebuah case. Contoh seperti yang contoh tadi Anda bilang, ini sebenarnya masalahnya di mana sih? Ketika ada sebuah, Bener. misalnya ada path nih. Oke, ini silang sengkarut nggak jelas siapa sih yang nggak beres nih. Ini sebenarnya masa nggak ada peraturan tentang apa namanya kabel listrik yang silang sengkarut. Set, AI akan nyari path-nya nih. Oh, path-nya nih problem yang perlu dipecahkan nih. Siapa yang ambil di situ problemnya, misalnya gitu. Nah, ini akan jadi seperti problem market, Mas. Kemudian si yang ambil misalnya DPR. Akan ketahuan nih DPR ngapain aja, ketahuan sudah ngomong sama siapa, jadi track, jadi public record. Ini sebenarnya tidak mengancam para pejabat. Justru kita memberi tempat kepada pejabat yang memang benar-benar kerja untuk bisa kita temenin. Karena ada pejabat tidak pernah mau ngambil masalah, tidak pernah mau masalah yang dilaporkan masyarakat nggak diambil secara pribadi dan dia nggak nge-track juga dia udah ngapain aja. Bisa kita anggap bahwa kamu memang nggak kompeten, sederhana. Tapi by data ini kemudian bukan by preference, bukan by popularitas. Gitu. Jadi sebenarnya ini akan sangat di-drive sama AI. Manusia itu cuma suruh ngomong, cuma suruh ngambil keputusan, that's it. Tapi secara semua strukturnya itu ditemenin sama AI. Saya nggak bisa ngomong terlalu dalam ya, karena itu urusannya dengan banyak pengetahuan framework dan banyak pengetahuan sosiologi dan bagaimana tentang solving problem dan seterusnya lah. Nah, prompting AI-nya juga tidak mudah. Ini juga tidak hanya prompting, tapi juga bagaimana hubungan dengan skill operator dan seterusnya. Tapi intinya ini semudah mungkin untuk pengguna. Standar penggunanya adalah kalau kamu bisa pakai WA, kamu bisa ikut. Itu aja sederhana. Ngomongmu, nanti AI yang akan nemenin. Gitu. Sorry kalau nggak bisa menjawab secara teknis. Tapi prinsipnya gitu itu. DNA simbolik akan masuk ke sini tentu saja. Semua yang ada di simbolik juga akan ada di sini. Pengukurannya kayak homofilinya kayak dan seterusnya akan ada di sini. Baik, terima kasih Mas Eka. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Sabrang. Ini banyak sekali pertanyaan yang di luar balung pisah juga, tapi mungkin yang relevan dengan balung pisah dahulu. Ini ada Mas Eka dari Medan, atau Mbak atau Mas ini mungkin bisa langsung bertanya. Silakan on cam. Oh, sorry Mas Puja, Puja dari Medan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ansa, Mas Abrang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja dari Medan. Luar biasa sebetulnya inisiatif ini. Cuma saya melihat begini, ada gap antara ledakan inisiatif dari arus bawah gitu, Mas. Saya lihat di grup Telegram udah ribuan chat gitu ya, semuanya banyak inisiatif. Tapi di sisi lain kita lihat kalau di atas ada kemandekan gitu ya dari eksekusi, regulasi, pemerintah dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian missing link antara ini? Kalau boleh Mas, saya punya usul gitu ya. Bisa nggak nanti ini sistem kita ini dikoneksikan dengan sistem informasi manajemennya pemerintah, SIMDA atau daerah gitu ya, atau bahkan sistem informasi anggaran. Dan nanti kemudian disediakan logbook gitu ya antara
pemerintah dengan balung pisah, sehingga kita bisa tahu tuh, kita lihat aduan kalau di balung pisah tuh udah ratusan gitu ya, yang prioritas tinggi malah 400-an. Jadi misalnya saya melapor aduan di balung pisah, saya bisa tahu tuh dari logbook, mungkin nggak usah harian, mungkin mingguan atau bulanan, tapi saya tahu statusnya gimana sih, sudah sampai tahap apa, dianggarkankah, dikerjakankah, ditolak nggak apa-apa, tapi harus ada penjelasan toh kalau menolak tuh karena apa, atau bahkan dianggurin aja gitu. Jadi bisa nggak kita connect dengan sistem informasi manajemennya pemerintah. Alhamdulillah bagus-bagus kalau sistem informasi anggarannya pemerintah, sehingga mungkin ini udah dianggarkan tahun depan gitu ya, atau anggaran perubahan APBD tahun ini misalnya. Dan kemudian ada logbook-nya, sehingga kita bisa menilai, melihat, ngecek terus-menerus, sehingga ini menjadi mekanisme akuntabilitas antara kita masyarakat dengan pemerintah secara langsung. Tentu AI sangat bisa meng-assist ini saya rasa. Mungkin gitu Mas Abrang. Thank you Mas, terima kasih. Oke. Oh, itu dengan senang hati, Mas. Kita karena apa namanya, balung pisah itu sangat berguna sebagai truth. Tapi untuk tracking itu akan sangat berguna kalau pemerintah mau buka. Saya sudah mencoba nembusi beberapa pihak untuk itu, tapi sampai sekarang juga belum begitu ada respon positif. Karena harus dipahami nih, teman-teman di pemerintah itu cara apa namanya, mental modelnya itu safe. Tidak akan berani inovasi kalau tidak ada yang bertanggung jawab. Daripada saya berinovasi, nanti malah posisi bahaya, malah nanti saya yang kena apa namanya ditendang, ya mending nggak usah aja deh. Gitu. Yang mending ikutin perintah atasan aja. Jadi saya tidak menyalahkan mereka seperti itu, dan kamu nggak bisa menyalahkan juga. Mohon maaf. Kenapa? Karena yang nanggung resiko mereka. Ini teman-teman mereka yang nanggung resiko ya, yang hidupin anak istri mereka ya. Dan mereka tidak berani ngambil resiko terlalu banyak inovasi untuk hanya untuk sesuatu yang belum pasti tapi membahayakan saya. Jadi ya kita harus memahami itu. Jadi harus bertemu dengan orang-orang yang tepat, harus bertemu dengan orang-orang yang berani, nggak hanya tepat tapi berani juga untuk membuat inovasi itu. Ide itu sangat baik dan saya sangat setuju dan ya tergantung dia. Aku iki yo memang ngene iki, karena menurutku itu ideal banget. Karena saya tidak anti pemerintah, pemerintah tetap diperlukan untuk nata ini, tapi ayo toh gandengan toh sama masyarakat. Ngomongo, apa namanya, sambungo gitu. Tapi ya udah, ya saya sangat setuju Mas, idenya saya sangat setuju. Kalau pemerintah pusat nggak mau, pemerintah daerah yang mau mana? Oh, ayo kita sambungkan nanti sama balung pisah. Kita mungkin bisa mulai dari daerah-daerah. Kalau Bupati Gendeng lebih banyak daripada Menteri Bupati Gendeng itu maksudnya bupati yang apa, berani inovasi, tapi yang berani bikin pesta ya banyak juga sih. Itu ki aneh ya. Sorry saya malah tambah gosip ini nanti. Saya tuh nggak paham. Aduh ya Allah, ya saya itu berusaha mencoba dingin, mencoba objektif. Balik lagi jangan jauh-jauh kemana-mana. Saya sangat setuju dengan idenya. Kalau ada dari pemerintah menyambut ide ini, mari kita gandengan. Gitu Mas ya. Oke, saya rasa sudah cukup menjawab, Mas. Dan satu pertanyaan terakhir mengenai balung pisah, Mas. Ini dari Mas Raka Guntur. Sudah Heeh. bisa siap untuk bertanya? Silakan, Mas. Langsung ke pertanyaannya ya, Mas. Oh ya, eh, perkenalkan saya Raka dari Bojonegoro. Pertanyaan saya gini Mas, kan kita bagaimana gitu kita bisa apa menerapkan konsep paling bisa ini secara maksimal. Sedangkan statement terakhir dari pemimpin kita Pak Prabowo itu akan ada penertiban tentang eh, pengamat-pengamat yang dianggap tidak patriotik gitu Pak. Itu akan ditertibkan ya. Sedangkan kita kan pengamat aja yang punya dasar keilmuan mungkin cukup tinggi ya atau gimana punya itu mau ditertibkan lah. Sedangkan kita ini yang pemikir-pemikir bukan pemikir mungkin yang kurang terbukur yang masih levelnya masih itu kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya keresahan saya melihat statement pemimpin kita yang seperti sekarang itu cukup seperti itu pertanyaannya. Oke, oke. Merespon itu, saya sendiri merasa respon emosional itu dari pemerintah itu tidak optimal. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa
Itu respon yang bisa dihindari. Karena gini, menurut dari pertanyaan panjenengan tadi saya mengasumsikan jenengan ngomong bahwa para ahli-ahli ini akan menganalisis dengan objektif dan baik. Saya nggak yakin itu juga bahwa ada yang objektif bener, kita bisa lihat track recordnya. Tapi yang menganalisis kemarin bolak-balik berbeda tergantung juragannya siapa juga banyak kok. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga nggak bisa ngomong bahwa mana yang benar mana yang salah karena kita sama-sama tidak punya parameter mana yang memang apa namanya expert yang menggunakan ilmunya untuk benar-benar untuk kebaikan bersama atau cuman mereka tentara bayaran itu kita nggak punya parameternya bersama. Saya nggak berani nuduh A, nuduh B gimana, tapi saya punya keraguan juga. Dan mohon maaf, Presiden mungkin juga tidak baca sosmed setiap saat mungkin untuk bisa membedakan mana sih yang sebenarnya patut didengarkan, mana sebenarnya ya cuman provokator gitu. Dan di lain itu, yang tidak expert pun omongannya juga banyak tuh Mas. Dan marai panas. Orang ngerti apa-apa, cangkemnya yang penting ikut unek-unek kayak. Itu mereka merasa berjuang, tapi justru sebenarnya menghambat perjuangan. Karena yang tersampaikan jadi justru marahnya, justru sumpah serapahnya, bukan poinnya. Ah, gimana ya? Ya kita butuh platform untuk saling percaya itu. Kalau saya melihat sosial media sekarang, energi saya nggak cukup untuk menampung semuanya. Karena bagi mereka, sesuatu yang saya lakukan sungguh-sungguh, peduli sama bangsa, peduli sama dulur-dulur iki. Saya lakukan sungguh-sungguh. Bagi mereka itu cuma guyon sambil beol kok. Alah, cangkeman, alah apa, mengejek dengan begitu mudah. Ngapain saya ngeluarin energi 1 titik pun buat mereka. Kalau memang benar-benar mereka juga peduli sama bangsa dan mau ngomong benar-benar punya hipotesis, saya sangat senang diskusi. Ayo diskusi beneran, open. Nah, sekarang itu problemnya adalah kesusahan untuk ketidakmudahan untuk membedakan mana yang genuine peduli, kritik, mana yang memang cuma mencaci. Jadi dikebiah ulah, semua dianggap mencaci, yang patriotik dianggap kritik. Itu juga nggak tepat juga menurut saya ya, menurut saya tidak tepat juga. Tapi alatnya tidak ada sekarang untuk selain itu. Gitu, paham maksud saya. Jadi kalau di sini nanti, ini kita konsentrasinya bukan itu kok. Bukan bukan hanya ngobrol, tapi juga tandang. Dan jangan lupa di sini ngobrol pun nanti akan ada sistem penilaian. Akan ketahuan yang memang benar-benar expert, akan benar-benar memang nggak tahu apa-apa, cuman sok tahu akan ketahuan. Jadi enak dengerinnya. Saya cari kritik orang yang nilainya tinggi di bidang A, yang nilainya berdasarkan teman-teman yang lain yang berkecimpung di bidang A. Dah. Siapa yang tahu wali adalah wali. Siapa yang tahu dokter ahli adalah para dokter. Siapa yang tahu ahli jago catur, para pemain catur. Nah, kalau ada parameter ini akan memudahkan komunikasi. Jadi menurut saya jenengan lakukan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda pemikir, dimajukan mikirnya, bukan menyakitinya. Lebih dimajukan idenya, bukan caci makinya. Cuman itu aja menurut saya. Dan di platform ini algoritmanya sudah didesain untuk naikin orang yang punya ilmu, bukan orang yang kakean cangkem. Itu aja. Baik, Mas Abrang. Dari tadi tuh laki-laki semua nih yang bertanya, Mas. Ini ada Mbak Pipit dari Jakarta yang juga ingin bertanya. Silakan Mbak Pipit, waktunya 1 menit ya, Mbak. Langsung ke pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abrang dan teman-teman semua. Saya Pipit. Pertanyaannya udah saya tulis sebetulnya Mas. Saya bacakan aja ya biar cepat. Jadi intinya adalah apakah mungkin platform ini nanti memungkinkan juga untuk kita sesama warga, sesama rakyat untuk saling membantu. Karena kalau tadi yang saya tangkap, saya belum lihat seperti apa. Yang tidak saya tangkap kan, yang saya tangkap adalah ini masalah dijeberkan gitu ya. Nanti pemerintah bisa belanja masalah di sini dan harapannya bisa menyelesaikan membawa solusi terhadap masalah-masalah yang dibawa rakyat di platform ini. Tapi mohon maaf tapi agak skeptis saya dengan pemerintah kita seperti Oh ini teman-teman. sama Mungkin Mas. kita aja Oke. Saya paham poinnya. Saya paham paham poinnya. ya. Oke, saya paham Mungkin poinnya. punya fitur atau Sus. apapun kita bisa Loh, to the point. Oke, itu desain utamanya balung pisah di situ, Mbak. Bukan buat pemerintah. Jadi bukan buat pemerintah.
Jadi pemerintah diperlakukan sebagai salah satu agen yang bisa memecahkan masalah. Agen lainnya siapa? Bisa rakyat sendiri, bisa CSR, bisa Indomaret di daerahmu. Misalnya gini, apa namanya? Ini mau gotong royong bersih-bersih nih. Ini Indomaret nggak ikut nyumbang. Oke, orang sekampung nggak usah beli di Indomaret misalnya. Saya nggak ngomong Indomaret atau siapa ya, tapi maksud saya agar pelaku bisnis juga bisa ikut terlibat dalam memecahkan masalah di apa namanya di lokal tersebut. Ini juga nggak mungkin bisa dilakukan kalau masyarakat sendiri nggak punya jiwa gotong royong kan gitu. Jadi pertanyaan tadi, apakah ini buat pemerintah? Enggak, ini buat siapa aja. Buat siapa saja yang mau memecahkan masalah. Bahkan, saya mendorongnya gini, saya mendorongnya yang paling banyak ikut memecahkan masalah itu adalah partai. Kenapa partai? Agar nanti kita kalau milih partai mudah. Milih partai yang mana ya? Yang nilainya paling tinggi di balur pisah. Karena dia sudah memecahkan banyak masalah di kampungku. Jadi bukan partainya nanti janji kalau saya menang nanti akan gini. Tapi kamu sudah ngelakuin dulu di awal. Kamu ikut beresin kampungku, kamu tak pilih. Kamu nggak ikut beresin daerahku, ngapain saya milih kamu? Janji semua di depan. Nah, ini kalau kita lakukan ini bisa merubah landscape pemilihan politik juga. Jadi balik lagi pada pertanyaan utamanya, ya ini bukan buat pemerintah, ini buat siapa saja agen yang mau memecahkan masalah. Salah satunya adalah pemerintah. Gitu. Ngotor nggih, Mbak ya? Clear ya? Iya, semoga langsung menjawab ya pertanyaannya dari Mbak tadi. Karena Balung Pisah memang didesainnya untuk semua orang bisa ikut di dalamnya gitu ya Mas ya. Semua orang juga bisa ikut tandang gitu. Jadi memang konsepnya seperti itu. Dan ini sudah makin banyak pertanyaannya Mas Abrang, makin beragam. Mungkin kita langsung di luar topik Balung Pisah mungkin ya Mas ya. Ini tidak masalah Mas ya. Pertama mungkin pertanyaan dari Zaki Arif. Mas Zaki Arif. Oke, langsung ke pertanyaannya Mas ya. Jadi terkait MBG Mas, kenapa sih Masnya menekankan poin itu gitu? Nah, walaupun saya paham bahwa memang ketahanan pangan itu penting, tetapi mengingat isu sekarang itu kan sebenarnya ancaman kita mungkin energi kita habis, mungkin internet kita atau HP-HP kita mungkin nggak bisa lagi, sehingga sistem informasi kita terganggu, termasuk juga distribusi pangan. Nah, Eee, ini kan saya takutnya itu dipahaminya ke masyarakat itu memberi atensi lagi, atau enggak bahkan memberi legitimasi ke program MBG ini yang di mana kalau misalnya kita melihat uang pajak itu sebagai investasi, seharusnya kita investasikannya ke ya mungkin entah itu ketahanan energi atau enggak kita investasinya ke hal-hal yang mungkin memang, ekosistem yang lebih siap, yang lebih mapan yang tidak mudah diselewengkan lah, karena Contoh, banyak Mas. kebocoran yang terjadi di situ. Contoh Mungkin, bidang di Indonesia yang misalnya kebocorannya paling rendah di mana bidangnya? eee, ini asumsi ya, belum belum pakai data dan itu saya paham itu. Itu, seperti kita mengembangkan ekosistem riset yang memang entah itu kita impor alat-alat riset mungkin atau enggak kita, buat kilang minyak mungkin atau Eee, apa ya, saya barusan lihat podcast-nya Pak Tom Lembong yang bilang bahwa dia buat, buat kontainer minyak aja itu ditolak berkali-kali karena jadi pertanyaan saya gitu, nah prioritas penganggaran itu bagaimana sih keputusan akhirnya gitu, nah itu kan jawabannya politis memang, tapi lagi-lagi, saya nggak tahu apakah suara-suara seperti ini tuh justru malah mengganggu pekerjaannya pemerintah dalam tanda kutip untuk menyelenggarakan tupoksi mereka, padahal mungkin rakyat juga punya hak lah untuk menyuarakan itu, karena mereka ya sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Walaupun saya paham ya kondisi geopolitik itu agak sulit untuk dijelaskan, tapi mungkin, bisa dijabarkan Mas, terkait apa sih yang pada akhirnya bisa memberikan gambaran ke kita terkait kita sebagai masyarakat biasa itu bisa melakukan apa? Terima kasih Mas. Iya, oke. Ada beberapa concern yang coba saya konsepkan. Kalau concern-nya adalah korupsi, di semua tempat Indonesia itu korupsi. Mohon maaf.
Dan ini saya nggak ngomong menunjuk kamu dan aku. Mungkin yang tidak korupsi belum punya kesempatan untuk korupsi dan belum dites dirinya untuk korupsi atau tidak. Kita memang sudah secara kultural memudahkan banget korupsi. Eh, jadi argumentasi kok di situ nanti gampang dikorupsi. Argumentasi saya justru berbalik. Justru karena di lapangan yang terbuka kita lebih bisa mengawasi apa namanya korupsinya kan gitu. Tapi garis bawahnya tolong digarisbawahi bahwa saya tidak kemudian mati-matian membela MBG harus gini, enggak. Saya harus bisa ngomong gini. Anda tahu bedanya idea sama pelaksanaan enggak? Kalau pada pelaksanaannya ini busuk dan tidak tepat, saya setuju sama Anda. Tapi kalau ngomong ini idenya buruk, saya tidak setuju. Karena menurut saya idenya bagus dan ini integritas saya sebagai intelektual. Saya nggak bisa ngomong yang menurut saya buruk jadi bagus, yang menurut saya bagus saya omongin buruk hanya karena ditakuti oleh orang banyak. Enggak, ini urusan integritas intelektual. Saya tidak akan membohongi diri saya sendiri. Gini Mas, kalau Anda melihat MBG titik poin kuncinya adalah pada memberi makan, itu saya pengen koreksi. Memberi makan anak muda itu gerbong ketiga. Dan ini saya tahunya bukan karena dalam pemerintah atau apa. Saya dari dulu analisis dan membaca satu-satu idenya maunya sebenarnya seperti apa. Gini, seperti saya katakan, tadi alternatif, saya sambungkan dulu nanti ya. Sorry, saya akan lambat-lambat ngomongnya. Tadi idenya adalah untuk ke riset kayak, untuk pendidikan, memintarkan orang kayak, dan seterusnya. Tapi statistik mengatakan di mana-mana kalau negara tidak fundamen produksi makanannya tidak bisa dipenuhi secara internal, dia adalah negara yang lemah. Makanya idenya food state waktu itu. Waktu itu saya, kenapa ya sebabnya food state? Oke, sebabnya karena ini. Oke. Terus kemudian apa hubungannya dengan MBG? MBG idenya adalah, gerbong pertamanya, idenya adalah memberi jaminan pemberian kepada produsen makanan. Artinya memberi, pemerintah membeli, apanya nanti dulu, karena itu gerbong ketiga, membeli untuk petani, peternak, nelayan. Kenapa yang dibeli itu duluan? Logikanya gini, mari kita logikakan pakai analogi sedikit. Ada seorang keluarga punya 10 anak, tapi bapaknya miskin. Dia cuma bisa menyekolahkan 1 anak. Kira-kira yang disekolahkan siapa? Kira-kira yang disekolahkan adalah anak yang kemungkinan bisa membantu yang lain untuk survive. Mungkin anak pertama, anak kedua, mana kira-kira anak kedua kalau lebih pintar dari anak pertama, oh anak kedua nggak apa-apa, ini aja yang sekolah nih, ini aja yang bisnis duluan nih. Kenapa? Agar dia bisa ikut bantu ngasih makan yang lain. Nah, itulah yang terjadi dengan negara Indonesia yang tidak terlalu kaya. Ini cari titik mana ya yang kira-kira punya impact paling besar, yang bisa ikut membantu yang lain. Nomor 1, sebelum membantu, nomor 1 adalah survival. Gimana biar survive ya? Oh, kita harus membesarkan produksi makanan. Oke, pemerintah membuat inisiatif dengan membuat dengan membuat sawah. Mungkin nggak cukup. Mending kita ngangkat masyarakat bawah nih, masyarakat petani yang jarang diperhatikan. Sehingga diberilah jaminan pembelian. Kalau pemerintah jamin membeli buat apa ya? Oh, sekalian untuk mecahin masalah stunting. Beli aja buat ngasih makan anak-anak kecil. Agar sekalian stuntingnya terpecahkan masalahnya, tapi juga bisa memberi sustainable demand, jaminan pembelian kepada para petani, nelayan, peternak. Ini ada yang ngomong sinis, pemerintah jaminan, hahaha. Itu tidak memecahkan masalah apa-apa. Kita tuh, bapakmu tuh miskin. Pemerintah itu tidak banyak duitnya dan harus tepat naruhnya di mana. Kalau kemudian gini, oh ini orang-orang pintar nggak diutamakan. Iya, yang diutamakan adalah makan dulu agar duitnya turun ke bawah. Karena setelah duitnya ke bawah itu akan terjadi perputaran ekonomi. Biasanya duit turun ke bawah itu 80% akan dibelanjakan. Dibelanjakan artinya duitnya muter. Idenya gitu aja, sesederhana itu. Jadi mohon maaf, mungkin para guru honorer tidak prioritas pertama karena dia bukan anak pertama, dia mungkin anak kedua. Yang paling bungsu itu saya. Apa namanya? Seniman. Seniman itu anak terakhir. Seniman itu nggak penting untuk dibela negara dan dia hanya hidup kalau memang ekonominya sudah jalan. Jadi idenya MBG adalah seperti itu. Tadi sudah saya katakan di awal. Kita paling karena kita tidak bisa mengukur risknya ke depan seperti apa. Kalau kita kemudian membangun gini, kalau kemudian nanti ada perang dunia ketiga,
Yang paling berguna kira-kira siapa? Kalau situasi ada bom, memang kemudian ada solar flare, prominensinya gede banget, terus terjadi flare, fry semua chip di muka bumi. Yang harus bertahan apa? Sumber makanan. Dan itu titik yang membuat kita tidak berdaulat sampai sekarang. Karena kita tidak bisa swasembada semua pangannya. Katanya pengen merdeka, katanya pengen membangun apa namanya, membela rakyat kecil. Ini duit langsung turun ke rakyat kecil. Ya mungkin bukan kamu, karena banyak yang komplain biasanya adalah generasi masyarakat menengah yang banyak komplain. Memang ini turunnya ke bawah. Coba lihat statistiknya. Ada yang saya dibentak. Ayo lihat faktanya. Iya, saya mencoba melihat fakta, tapi bukan hanya fakta di daerahmu. Fakta yang berdasarkan statistik di banyak tempat. Ada masalah? Ya, ada masalah. Itu yang harus kita beresin. Terus kita gimana? Kita sebagai anak muda gimana? Kita pastikan duitnya turun ke masyarakat yang benar-benar ditunjuk. Kalau ada dapur belinya ke korporasi atau import, hajar dapurnya. Kalau ada yang jualan smot, laporkan misalnya. Kalau yang tidak melanggar hukum, yang melanggar yang diaturkan, laporkan atau diobong, terserah seperti apalah. Monggo. Karena itu memang kemudian benar-benar pengkhianat bangsa yang mengkorupsi MBG itu. Yang seharusnya membuat fondasi untuk Indonesia, dia justru membelokkan untuk kepentingan pribadinya. Dan mohon maaf, itu terjadi di mana saja. Bahkan sampai nyetak kitab suci. Dulu katanya seperti itu. Artinya kita bukan pada pilihan yang mewah untuk bisa memecahkan semua masalah. Kita terbatas duitnya, situasi badai kayak gini, kita harus memilih satu titik yang kira-kira paling membantu untuk survival. Dan yang dipilih adalah produksi makanan. Ingat, ini bukan tentang MBG-nya. Apa namanya, tentang memberi makannya. Tapi bagaimana membuat sustainable demand kepada para petaninya. Kalau Anda lihat, coba track. Strategi ini dilakukan Cina dari 2004 untuk membuat ketahanan pangan mereka jadi swasembada, jadi mandiri. Dilakukan Departemen Pertanian justru kalau sama Amerika 1946 kalau nggak salah. Dilakukan sama Jepang 1957 kalau nggak salah. Saya mungkin nggak tepat tahun-tahunnya, tapi monggo tangkap idenya. Idenya adalah pada situasi yang tidak pasti, yang perlu ditumbuhkan adalah yang paling fundamental, yaitu makanan. Mekanisme gitu. Kalau mau cari lebih lanjut, ada kata kuncinya demand side economy, supply side economy. Tanya di AI, dia akan menjelaskan dan Anda bisa diskusi. Ngono ya. Ya, terima kasih, Mas. Saya rasa juga teman-teman, Mas Abrang juga sudah bikin video ya kemarin di YouTube soal MBG ini. Kita mungkin berlanjut ke pembahasan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Mas Anam dari Temanggung. Mas Anam, apakah sudah siap? Kalau tidak, langsung ke Mas Andika. Mas Andika Setia. Silakan, Mas. Apa aku yang respon yang ditulisan aja? Ini Boleh deh, Mas. yang mana? Ini ada yang nanya tentang Koperasi Merah Putih. Bagaimana soal Koperasi Merah Putih? Ini nih, saya tadi menarik. Ini orang yang di atas paham nggak sih? Terus terang aku nggak tahu. Aku nggak ngerti tenan. Aku tidak terlibat di sini, tidak mendapat keuntungan sepeser pun, punya dapur enggak, kenal sama yang punya dapur enggak. Tapi saya genuinely berpikir bahwa ini good idea, walaupun pelaksanaannya masih tertatih-tatih ya. Terus menurut saya ide dari Koperasi Merah Putih itu adalah pensuplainya. Sebagaimana kenapa harus bikin koperasi? Agar kayak inti plasma lah. Sekampung itu bisa di-manage sama koperasi. Biar bisa melawan korporasi untuk bisa perjanjian sama penyedia dapur. Oke. Tapi apa itu terjadi? Butuh aturan dan butuh pertanggungjawaban di lapangan. Jenengan sudah baca belum undang-undangnya? Kayaknya ada undang-undang yang mewajibkan beli dari koperasi. Coba kita bikin kalau Anda memang benar-benar serius ngurus ini ya. Kalau Anda benar-benar serius ya. Kumpulin peraturannya seperti apa. Dihitung benar-benar seperti apa. Terus kemudian dipresentasikan agar kita bisa baca bersama. Karena kalau obrolannya ini tadi, MBG butuh rule, butuh aturan. Pemahaman saya ada ya rule dan aturannya. Ada undang-undangnya, cukup rigid ya sepertinya.
walaupun kemudian dilanggar di banyak tempat, ya itu yang sebenarnya harus kita awasi dan kita laporkan atau bila perlu kita pentungi, nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini sudah Patriot Act ini, membela para petani, nelayan agar larinya ke para masyarakat di bawah, ini sudah Patriot Act. Nggak nunggu polisi lagi dalam tanda petik gitu lah. Ini sudah keadaan kayak gini kamu masih mau korupsi aja gitu. Dan saya dapat input juga dari teman-teman pengusaha, misalnya ngobrol dari sini pengusaha, mereka yang cerita ini susah ya bisnis kalau mau ikut MBG. Ini cerita mereka ya. Kita kan bisnismen, jadi kita ngelihat nih peraturannya seperti apa. Ini kalau normal melakukan sesuai peraturan, ini profitnya baru BEP aja 2 tahun ini. Ini nggak mudah sama sekali nih bikin bikin ini harus pakai duit adem dia bilang. Terus kemarin ada yang melanggar dipecat beberapa, diambil izinnya. Terus saya nanya, serigit itu? Iya, sekarang makin susah. Wait, ini lapangan yang berbeda nih yang saya lihat nih. Ada satu merasa ini tidak profitable, di lain pihak isu ngomong, wah profitable banget. Kalau melihat undang-undangnya dan rigiditasnya, saya ketika membaca sendiri saya juga melihat ini nggak gitu profitable deh. Siapa yang mau ngelakuin? Saya mikirnya gitu tadinya. Tapi ternyata itu buat rebutan. Ini kan mix informasi nih. Pertanyaan saya adalah, Anda yang kritik sudah baca belum semuanya A sampai Z? Undang-undangnya apanya? Dan kalau ada yang nggak beres di situ, ayo kita protes bareng-bareng. Kalau ada nggak beres di pelaksanaannya, ayo kita awasi bareng-bareng. Inilah sekarang teman-teman teman-teman Balung Pisah membantu dan teman-teman Madura dengan celuritnya bisa sangat membantu untuk menata agar menata agar pemerintah benar-benar turun ke petani, nelayan dan peternak gitu loh. MBG tinggal dibenahi sistemnya. Agree. Saya juga gini, saya juga punya kekhawatiran yang sama tentang Koperasi Merah Putih. Ini akan sama kisruhnya nih sama MBG ini. Saya dari dulu usul sudah. GRC, Governance Risk Compliance-nya itu sangat-sanat penting. Ini surface area, ini sangat-sangat besar yang namanya MBG sama Koperasi Merah Putih ini. Governance Risk Compliance-nya harus centralized. Itu bukan hanya bikin aplikasi, tapi harus di-assist sama AI. Bikin asesor untuk nemenin semua para pelakunya agar tahu comply sama peraturan, boleh enggaknya langsung tanya sama AI misalnya. Jauh lebih mudah. Tapi tentu saja, tidak diterima usulan saya. Ya itu salah satu pertanyaan saya juga. Apakah sebenarnya yang ngurusin ini paham nggak sih? Ya tapi saya sudah usul. Saya sudah tunai. Oke. Ini Mas ada pertanyaan dari Mas Anam dari Temanggung tadi. Ini soal bagaimana modifikasi perilaku agar pemerintah maupun warga negara itu bisa solid dari atas sampai bawah dan tidak terkotak-kotakkan. Bagaimana menurut Mas Abrang? Dia bertanya, bagaimana untuk modifikasi perilaku agar pemerintah maupun warga negara itu bisa solid dari atas sampai bawah tidak terkotak-kotak oleh warna-warni dalam mindset. Contohnya, kamu 01, kamu 02, 03. Menurut dia, hal tersebut masih membuat kita tidak solid dan rentan untuk diadu domba. Enggak. Ya, ini sepertinya pertanyaan mudah tapi jawabannya sangat-sangat susah. Saya bisa menjawab, tapi untuk mencapai ke sana itu sangat-sangat susah. Gini, yang kita butuhkan untuk orang tidak terpecah-pecah adalah kemandirian orang untuk tidak mengadopsi identitas di luar dirinya. Selama orang masih butuh ngomong, aku orang Jawa, aku orang ini, aku orangnya A, aku partai ini, masih butuh mengadopsi identitas, selamanya kita akan masih terkotak-kotak. Dan saya tidak yakin 500 tahun ke depan juga selesai ini masalah ini. Ini kan ini masalah dunia, ini masalah kedewasaan berpikir manusia ini. Orang hanya bisa keluar dari kotaknya ketika dia identitasnya tidak butuh mengadopsi dari luar dirinya. Nah ini agak lucu ya, pertanyaan politis tapi jawabannya mistis, spiritualis. Tapi memang gitu jawabannya di situ. Jadi sebenarnya juga kompetisi dan kotak-kotak itu nggak masalah juga kalau sehat. Mohon maaf. Sehat itu gimana maksudnya? Sehat itu berbeda ide tapi ada cara untuk tabayun, untuk saling beradu pikiran, saling menemukan solusi bersama. Karena kadang-kadang kalau debat itu lupa, mengabdinya bukan pada aku menang atau kamu menang, tapi tujuan kita bersama yang menang. Kadang-kadang kita tuh
belum dilatih untuk bisa diskusi sehat juga kok. Jadi masih panjang jalannya. Sabar ya Dek ya. Sabar Dek Anam. Bangun anakmu agar lebih agar lebih independen. Satu-satunya identitas adalah yang diberi Tuhan. Nggak perlu ngadopsi dari luar. Insya Allah dia akan jadi anak yang lebih mandiri, daulat. Saya jawab nih. Mas, Oh, pertanyaanku boleh adalah Mas. bisa nggak Balung Pisah selesaikan masalah freedom of expression? Jawab please. Oke, saya jawab. Balung Pisah bisa menyelesaikan masalah freedom of expression ketika kamu bisa menjawab. Orang yang free of the expression bisa dipertanggungjawabkan ekspresinya, berani mempertanggungjawabkan ekspresinya. Freedom of expression itu sama dengan juga responsibility of expression. Ketika kamu bisa menunjukkan caranya bagaimana dia responsible dengan expressionnya, let's do it. Kasih saya usul. Gimana cara implementasinya. Gini ini tuh inisial dari healthy discussion seharusnya. Karena kan ada titik balance, ada permintaan, ada counter balance, terus gimana nih? Gimana? Bebas tuh harus bertanggung jawab kan gitu. Kenapa kita ikut konsep negara? Sedangkan ikut konsep negara adalah melepaskan kebebasannya. Apa maksudnya melepaskan kebebasannya? Kamu jadi punya kewajiban bayar pajak, bebas jalan-jalan kemana-mana, jadi ada nggak boleh. Ini tanah Tuhan tapi kok diatur sama negara. Kita memberikan kebebasan karena mendapat fasilitas, misalnya jalan dilindungi oleh tentara dan seterusnya lah. Jadi semua itu ada take and give. Freedom of expression itu counterbalance-nya adalah responsibility of expression. Kalau kita bisa meletakkan itu dalam satu garis, let's do it. No problem. Sorry. Mungkin mau Mas Ansa, mana diatur? Sorry, aku overstepping moderator. Nggak apa-apa Mas. Oke, baik Mas. Ini masih banyak pertanyaan, kita masih ada waktu ya Mas. Yang selanjutnya mungkin tadi Mas Rizky Ihvan mungkin bisa dari Semarang. Ini balik ke Balung Pisah tadi Mas. Beliau menanyakan soal saat market masalah Balung Pisah expose, bisa tidak dijadikan platform yang diakui oleh negara tapi dikendalikan rakyat. Yang kerjanya plek kayak DPR gitulah. Neng nggak digaji, bias dijadikan sebagai KPI pejabat. Nah ini mungkin relevan yang tadi tuh Mas. Balung Pisah akan menjadi kuat kalau dia jadi ancaman untuk para politisi, ancaman untuk para pejabat. Sebelum dia menjadi ancaman, kamu hanya dianggap sebagai inisiatif-inisiatif pinggir jalan yang bisa ditendang begitu saja. Jadi di sini posisinya adalah memang benar-benar kekuatan kita bareng-bareng yang bisa membuat ini menjadi kuat. Misalnya sesederhana gini aja lah. Saya hanya mau milih partai yang memang benar-benar tercatat di Balung Pisah untuk membantu desa saya. Kalau nggak ada yang bantu desa saya dari semua partai, nggak tercatat dilihat di Balung Pisah, ya udah nggak usah. Saya nggak akan milih golput. Misal gitu. Tapi kalau ini partainya ternyata gede, ya saya milih partai yang gede itu. Itu akan menjadi power. Dia akan menjadi power change untuk membuat perubahan karena memang benar-benar dengar sumbernya gitu. Ini benar-benar tergantung seberapa besar bola saljunya. Dan saya ngomong gini, ini pasti langsung yang ikut di sini yang bukan bagian dari Balung Pisah tapi pengen memonitor perkembangan seperti apa langsung dapat ide. Oh, gini cara membunuh Balung Pisah, jangan sampai besar. Saya nggak ada yang dirahasiakan, saya dibuka. Saya buka semuanya. Kalau emang Anda nggak mau pengen Indonesia bagus ya monggo dihalangi. Kalau Anda pengen mencoba alternatif lain untuk membuat Indonesia semoga ada harapan yang lain selain yang stagnan sekarang ya. Ayo mari gandengan tangan angkat bareng-bareng. Balung Pisahnya, monggo. Berkaitan dengan itu juga Mas. Mas Yuli dari Demak ini bertanya, sistem gotong royong total tanpa uang atau alat tukar, apakah bisa diterapkan di NKRI secara total? Pasti nggak bisa diterapkan secara total. Itu hanya orang-orang yang setuju dengan itu aja, orang-orang yang segaris saja. Dan saya memilih bersaudara dengan orang-orang yang segaris itu daripada orang-orang yang mikirnya duit terus dan tapi tidak mau benar-benar kontribusi ke masyarakat. That's okay. Kalau nggak semua setuju nggak masalah. Tapi kan jadi paham betul siapa kita mau berteman sama siapa. Saya mau berteman sama orang-orang yang setuju, yang ideologinya sama. Kalau ideologinya beda ya nggak usah. Temenan ya nggak masalah. Simple kok. Oke, baik Mas. Sekarang mungkin tadi pertanyaan yang kita pilih di chat room ya Mas. Mungkin dari Ini teman-teman yang yang angkat tangan tanya dan abang langsung itu Mas. loh. Heeh. Iya, betul. Yang raise hand ini
Mungkin kita bisa pilih satu ya, Mas. Di sini ada, tadi banyakan laki-laki, sekarang mungkin perempuan. Mbak Arista Hoi. Matur nuwun Mas atas waktunya. Aku gemes gak ditunjuk-tunjuk sama Mas Ansa dari tadi. Matur nuwun. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Kita sudah makasih Mas Abrang sudah sering ketemu di Kenduri Cinta sebenarnya. Dan kalau di Kenduri Cinta mau nanya masa aku terus nanya gitu ya. Nah, ini kebetulan mau nanya. Base pertanyaan saya tuh gini Mas. Saya mengajar di Cina dan kebetulan pas pulang tiba-tiba tuh gemes aja gitu lihat sistem pendidikan di Indonesia. Tapi saat itu saya nggak nunggu Eee, saat itu belum ada balung pisah ya. Sebenarnya saya udah 1 tahun udah mulai bergerak dan saya teruskan fokusnya lagi itu setengah tahun ini. Saya nggak bisa disebut praktisi AI, cuman saya tuh ibu rumah tangga, pendidik yang, eee, banyak menggunakan AI gitu dan prihatinnya itu, kita sudah kecolongan banyak nih Mas, sama, algoritma yang dijejelin ke anak-anak kita dan dari setahun lalu tuh saya, khawatir banget tentang itu. Dan kebetulan saya juga menikah dengan seorang engineer AI di Cina dan saya juga, bergabung dengan salah satu, perusahaan AI di Indonesia. Salah satu perusahaan AI di Indonesia ya. Terus jadi dari pengalaman ini, saya dari setengah tahun lalu tuh saya fokus memberi penyuluhan kepada, guru-guru PAUD secara gratis, baik online atau offline dan, saya merasa ini kan ada kecocokan dengan ide balung pisahnya Mas Abrang, kita nggak usah nunggu pemerintah, maka ide ini saya tawarkan ke balung pisah, siapa tahu ada teman-teman juga yang, "Ayo gabung nih." Dari pihak ibu ya Mas, keprihatinan seorang perempuan gitu. Karena melihat generasi, nggak tahu itu generasi Gen Z atau apa, saya nggak misah-misahin itu, pokoknya anak-anak kita yang mulai dari, usia kuliah sampai PAUD itu, gadget apalagi AI, yang ke depannya lagi ada AGI. Ibaratnya kita harus cepet Mas, ini urgent banget, generasi kita yang tentang ini gitu dan saya setuju kita nggak usah nunggu pemerintah. Iya betul dari tadi Mas, di Cina pejabat itu mereka fokus ke KPI mereka. Jadi kalau balung pisah nanti ada seseorang yang nyusup istilahnya ya, mereka pengen cari ide di sini nih. Kalau mereka bener-bener ikut mau tandang, ya udah itu buat rekam jejak mereka, agar nanti kita mau milih nih, "Oh ini nih orang juga ikut tandang," gitu maksudnya. Jadi kalau, eee, ide ini bisa dibawa, saya matur nuwun sekali Mas, mewakili seorang ibu dan pendidik. Saya di Cina pendidik, kindergarten ya, dari mulai 20 tahun ke bawah. Fokusnya saya ke situ dan alhamdulillah udah setengah tahun saya ngisi di universitas terutama guru-guru PAUD, guru SD nih Mas, pendidikan guru PAUD dan SD saya ngisi dan ada juga klub-klub ibu-ibu seperti itu dan alhamdulillah setiap minggunya 2 atau 3 kali pertemuan Mas, begitu. Matur nuwun Mas, ini mungkin bisa ditanggapi atau mungkin sekedar sharing saja Mas, matur nuwun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun sih, itu nanti salah satu jalan path di apa namanya, balung pisah adalah mengamplifikasi inisiatif yang sudah berjalan. Itu yang perlu diamplifikasi sehingga dicatat, apa namanya, juga dicatat agar jadi sejarah sejarah bangsa gitu lah, sejarah kita semua bahwa ada inisiatif yang sudah dilakukan. Jadi monggo nyambung-nyambung aja. Semoga segera bisa diimplementasikan itu. Matur nggih, matur nuwun sangat sharing-nya. Thank you, Mbak. Lanjut Mas ya, ini ada Mas Ronsi Habibi yang sudah angkat tangan dari tadi. Boleh Mas, silakan jika ingin bertanya, langsung pertanyaannya ya Mas. Saya langsung ke pertanyaannya ya, Mas Abrak. Terima kasih moderator sudah dikasih izin untuk berbicara di sini. Eh, Pertanyaannya gimana Mas Abram kalau mereka yang memiliki kompetensi gitu sama integritas, katakanlah mereka yang memiliki potensi bakat dan kemampuan tapi bukan orang akademisi lah, cuman memiliki potensi atau bakat, memiliki integritas, eh, cuman mereka tidak memiliki kepercayaan diri, nggak memiliki, nggak ada akses untuk berkarya gitu, nggak diketahui. Cuma gimana caranya agar bisa dinotis gitu, biar bisa ngasih sumbangsi buat negara. Itu aja deh pertanyaannya. Mhm.
Tentu tidak mudah ya, karena harus ada kanal, harus ada cara orang lain mengenal dan memberi vouch. Mungkin mungkin balung pisah harapannya adalah salah satu cara lain selain cara akademisi. Kalau cara akademisi memvouch kan dengan karya-karyanya. Cara sosial media memvouch itu kan dengan like followernya. Kalau balung pisah harapannya adalah vouchingnya dengan cara kamu mau melakukan apa, mau nyumbang apa. Ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang ide, ada yang nyumbang ilmu, ada yang nyumbang tenaga. Itu semua harapannya bisa dicatat kalau di balung pisah. Karena menurut saya gini, tidak ada orang yang bisa bilang dirinya kompeten. Yang bilang dirinya kompeten adalah orang lain. Dan orang lain itu harus ada caranya juga. Ada orang ngomong bahwa dirinya berintegritas, itu nggak bisa. Harus orang lain yang ngomong itu berintegritas. Sehingga perlu ada interfacing, perlu ada cara untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh balung pisah adalah cara yang sedikit berbeda dari yang sudah ada. Tapi tetap harus pakai cara. Kalau untuk yang nggak pakai cara, mungkin hanya malaikat dan Tuhan yang tahu bahwa sebenarnya Anda berintegritas. Ya mohon maaf, itu limitasi di sini. Di Nasut, kalau kata Ibnu Arabi. Terima kasih. Baik, Mas Abrang, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas, sebelum kita tutup diskusi hari ini. Oh, udah tutup. Oke. Iya, ini sudah menjelang pukul 5 sore Mas. Ini antusiasnya masih banyak dari teman-teman yang ingin bertanya, tapi mungkin ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya Mas, buat teman-teman semua karena ini antusiasnya luar biasa, banyak hal yang ingin ditanyakan ke Mas Abrang. Terakhir mungkin Pak Eca ingin bertanya dari awal tadi udah raise hand ini Mas Abrang. Silakan Pak. Oke Mas, halo Mas, Halo. apa kabar Mas? Siap. Iya Mas, saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi kaitannya dengan MBG tadi Mas. Itu saya sangat setuju betul Mas dengan apa yang tadi Mas sampaikan mengenai MBG itu. Saya harap juga teman-teman menangkap apa yang dimaksudkan dengan penjelasan yang tadi disampaikan sama Mas Abrang ya Mas. Cuman masalahnya adalah gini. Yang saya lihat memang Mas, balik lagi kepada pertanyaan saya sebelumnya kita ketemu di Total Politik Mas, itu menurut, saya ini akan ada 3 hal yang sangat, urgent di dunia ini Mas. Pertama adalah shortage pada food, itu sekarang pemerintah kita sudah menginisiasi at least, pemerintah sudah memulai 2 langkah perubahan yang awalnya tadi food estate menjadi sekarang derivatifnya adalah MBG karena itu implikasi MBG itu akan panjang sekali, perekonomian akan, bagus, trickle down-nya akan bagus, luar biasa Mas. Nah yang kedua adalah shortage pada energi Mas. Nah ini shortage pada energi ini menurut saya ini terlalu politis gitu loh Mas. Kenapa? Karena baru belakangan ternyata Indonesia itu sudah memiliki beberapa kontrak kerjasama dengan investor, G2G dari Rusia diwakili oleh Rosneft, terus di, RDMP itu diinisiasi oleh, Aramco dan ini pun nggak jalan Mas. Maksud saya gini, yang mau saya sampaikan adalah gini, kenapa sih pemerintah kok nggak mengizinkan tambang-tambang atau, perusahaan minyak-minyak perorangan, Mas, minyak-minyak yang dikelola oleh sumur-sumur tua yang bisa dihasilkan oleh, perorangan gitu, sehingga ini bisa menjadi sedikit menambah ketahanan energi nasional kita, Mas. Nah, yang ketiga itu, Mas, adalah shortage pada land. Indonesia ini, Mas, saya yakin salah satu caranya untuk menambah, jumlah tanah kita adalah dengan reklamasi. Artinya ketika ada reklamasi maka, impact-nya di kekayaan hayati kelautan kita, Mas, itu akan luar biasa destruktif menurut saya, gitu. Kira-kira pendapat Mas Abrang tadi mengenai masalah, shortage dan way out daripada ketahanan energi nasional dan shortage pada land itu bagaimana Mas, gitu? Totally semua yang tadi Mas Abrang, sampaikan saya sangat, impressed, saya sangat amazed luar biasa, idenya balung pisah itu luar biasa, apalagi nanti, balung pisah ini akan di-connect kepada bupati-bupati, mungkin juga levelnya nanti ke gubernur-gubernur, itu sehingga mereka lebih bisa menyaring masalah yang ada itu luar biasa, Mas. Monggo Mas, penjelasannya Mas, matur nuwun Mas, monggo Mas. Nah, ini naik level nih kemudian diskusinya kalau gini nih. Yes. Pertama tadi tentang masalah apa tuh, Mo?
shortage pada energi, Mas. Energy shortage, betul, energy shortage. Yes. Ini nih web drama ini. Yes, saya nggak akan bisa ngomong drama ya. Tapi concern Anda saya sangat-sangat paham. Nggak make sense, kok nggak boleh sih diambil sendiri. Dan ini mau nggak mau perlu nge-track ini sebenarnya. Karena di belakang ada aktif effort untuk membuat itu tidak terjadi. Dan ini sudah masuk ke akar, masuk ke nadi-nadinya decision maker menurut saya di Indonesia. Gini aja kok, kalau Indonesia bisa ngambil minyak sendiri yang paling rugi siapa? Negara tetangga kita itu satu itu. Nah, intervensinya sangat kuat di situ. Kita kemarin ada kalau nggak salah yang tinggal diresmikan aja, itu diundur lagi cuma gara-gara disuspensi berapa sentimeter, alasannya sehingga mundur berapa bulan itu sudah bisa menghasilkan nggak tahu 300.000 per hari kalau nggak salah ya. Itu sudah dihalangi dan indikasinya lagi-lagi ada perang kawasan lah dalam tanda petik yang membuat Indonesia tidak berani kayak gitu. Tapi juga ada alasan lain. Memang ada dorongan untuk kita panik dalam tanda petik gitu. Ada perang kok nggak panik, harus ikut panik dong. Saya mungkin nggak bisa cerita lebih detail, lebih dalam ya. Tapi pada posisi itu lagi-lagi kalau jadi kayak apa namanya Pakistan ya, aman tuh. Di mana semua sudah atapnya sudah solar panel semua. Pakistan nggak salah ya. Ya, solar panel semua atapnya itu sudah nggak masalah. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ini dengan situasi gini. Nyari minyak sebenarnya banyak yang ready, kita tahu, kita paham lah yang jenengan katakan tadi. Dan susahnya adalah karena kita harus cantik main politiknya, positioningnya di mana agar tidak mengganggu yang ini dan tidak mengganggu, tidak melawan yang itu dan seterusnya lah. Nggak mudahnya di situ. Oke, satu tentang energi itu. Kita kalau sebagai rakyat biasa ya semoga-moga lah dihemat-hemat, siap-siap dari sekarang beli solar panel atau mulailah datang ke Gunung Kawi dan buka dan beli tuyul untuk ngontel pembangkit listrik tenaga sepeda. Bercanda. Itu as far as I can say ya. Saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi online. Mungkin di darat kita bisa ngomong lebih detail. Terus yang kedua tadi tentang land. Saya tidak punya jawabannya itu. Karena saya merasa kayak gini, karena gini. Saya bisa melihatnya kenapa saya tidak membuat itu menjadi prioritas pandangan saya sekarang ya. Penduduk dunia sekarang 8 miliar. Kalau hitung-hitungannya itu kemudian dia akan mencapai posisi stabil itu di 12 miliar kalau tidak ada advancement kesehatan yang terlalu jumping ya. Katakanlah stabilnya di titik 12 miliar. Di titik di 12 miliar itu stabil penduduk dunia, kita butuh lahan berapa dengan intensifikasi pertanian seberapa untuk bisa ngasih makan 12 miliar itu. Waktu itu kenapa saya tidak memperhatikan? Karena waktu itu hitung-hitungan aman-aman aja. Jadi Indonesia aman loh. Kalau untuk saat itu masih tetap ada tempat-tempat lain yang bisa ditempatin dan seterusnya lah. Jadi mohon maaf saya tidak bisa begitu merespon tentang land scarcity itu karena masih ada banyak yang more pressing problem di depan mata gitulah dalam tanda petik ya. Oke, sorry. Poin ketiga apa tadi? Poin ketiga? Energy, food, sama land, Mas. Ya benar itu, isu ketiga itu adalah tentang land. Nah, sebenarnya aku mau bicara satu sebenarnya untuk energi itu, Mas. Sebenarnya aku baru pulang kemarin dari Taiwan ke Hong Kong. Itu aku luar biasa, mereka sudah membangun turbin-turbin di pinggir laut itu, Mas, besar-besar. Rugi ribuan paham. itu. Iya. Harusnya kita kenapa sih kita nggak switching ke sana saja gitu, dan secara cost saya rasa itu more cheaper than we buy the oil, you know. How much is spare? Sekarang oil satu barel $110.000 itu turbin-turbin besar itu. Saya rasa itu way out-nya. Makanya Cina lebih safe mereka. Saya lihat Cina itu lebih safe. Tanpa Venezuela mereka udah aman. Selama ini mereka mengandalkan Venezuela, tapi sekarang mereka pikir dengan Venezuela diambil Amerika pun mereka nggak berharap sama Iran, mereka nggak berharap sama Rusia, yang mana mereka punya 35% cadangan itu reservasinya dari energi terbarukan gitu, energi baru dan terbarukan. Itu saya pernah riset tentang pembangkit listrik tenaga ombak di bawah laut itu. Iya, Itu hydro. problem terbesarnya kan urusan maintenance sebenarnya. Dan Indonesia nggak begitu pinter lah urusan maintenance. Kalau bikin proyek baru pinter, tapi kalau maintenance
Nggak Iya, iya. begitu. Tapi kemarin saya juga ngelihat ada solusi yang paling low maintenance dan paling bagus rasio jumlah energinya dibandingkan debit ombaknya itu yang di Swiss itu. Saya nggak paham juga kenapa inisiatifnya nggak ke situ, nggak bisa menjawab itu secara langsung. Iya, iya, Tapi Mas. I agree with your idea. Iya, Saya iya, Mas. setuju. Saya menantikan waktu, Mas. Saya ingin berdiskusi panjang dengan Mas Abrang, Mas, terkait balung pisah, Mas. Siap, Gitu. Heeh, siap, nanti saya minta siap. waktunya dengan Nanti transparan ya, Mas, ya. Matur suwun, Mas. Makasih matur banyak, nuwun, Mas. matur suwun. Makasih banyak. Makasih Iya, teman-teman Mas. semua. Iya, Mas. Baik, terima kasih Mas Eja. Mas Abrang, kita udah di akhir pertemuan ya Mas. Terima kasih banyak hari ini sudah bisa membersamai kita dan teman-teman juga. Terima kasih juga sudah ikut hadir pada hari ini dengan masih puasa, jadi kita sambil ngabuburit dan bertanya ke Mas Abrang. Harapannya ini tidak jadi pertemuan yang pertama ya Mas. Kita bisa lanjut dengan tandang jawab sesi berikutnya teman-teman. Minimal hari ini kita sudah dapat informasi dari Mas Abrang tadi soal balung pisah. Tadi kita mulai dari satu pertanyaan, kenapa sih suara kita nggak pernah didengar gitu ya, sering tidak sampai dan kita dengar. Jadi, bukan karena kita diam juga, tapi karena infrastrukturnya belum ada. Dan dalam rangka itu balung pisah hadir untuk jadi wadah kita gotong royong bersama gitu. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang masih ingin update terhadap progres balung pisah, ingin tahu dan diskusi dengan kita dan semua orang yang terlibat, silakan join di grup Telegram dan juga di WhatsApp channel. Di sana ada berkala informasi yang kita sampaikan, termasuk jika ada agenda dan juga ada ide-ide, inputan dari teman-teman itu sangat berharga. Mungkin itu saja. Sekian mungkin kita bungkus ya Mas Abrang tandang jawab ini untuk bab pertama. Kita baru mulai, sampai ketemu di tandang jawab berikutnya teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abrang. Mari.